Halo Sobat Ruta, kembali lagi di Ruang Cerita SMK Handayani edisi Guru. Ruang Cerita edisi Guru kali ini mengulas tema kurikulum sembunyi-sembunyi. Nah, di samping saya sudah hadir Bapak Dhani Rohayadi sebagai narasumber Ruang Cerita kali ini. Yuk kita simak cerita-ceritanya. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah sehat juga Bapak. Nah, Bapak selain menjadi guru di SMK Handayani ini, jabatan Bapak apa ya? Oh, ya, mungkin perkenalan dulu mungkin ya. Iya. Bagi sebagian orang terutama kelas 10 mungkin ada yang belum mengenal nama Bapak Dhani Rohayadi. Untuk saat ini di samping sebagai guru, Bapak juga mengajar. Di samping sebagai guru, Bapak juga mendapat amanah jabatan sebagai Wakasek Kurikulum. Oh, Wakasek Kurikulum. Nah, dengar-dengar nih ya, kemarin tuh saya baca-baca berita nih, katanya ada kurikulum sembunyi-sembunyi, Pak. Boleh dijelasin nggak maksudnya kurikulum sembunyi-sembunyi itu apa? Berarti Talita termasuk orang yang kalau dibilang update atau berkaitan melek teknologi. Iya. Banyak memang yang namanya kurikulum yang dilakukan sekarang di SMK itu bisa disebut dengan kurikulum sembunyi-sembunyi. Istilah itu agak sedikit menggelitik. Iya kan, kok kurikulum sembunyi-sembunyi gitu kan? Harusnya kan kurikulum punya nama tersendiri gitu kan? Ya kan Bang kan? Ya, mungkin itu kalau bisa diibaratkan itu ya ulah netizen lah. Oh. Ya, jadi istilah sembunyi-sembunyi yang bisa Bapak artikan itu sebagai kurikulum baru tapi penyelenggaranya hanya bagi sebagian sekolah. Oh, sebagian sekolah. Nah, dengar-dengar juga nih Pak ya, SMK Handayani Banjaran ini sebagai sekolah pelopor kurikulum sembunyi-sembunyi ini apa benar itu Bapak? Nah, ini sebelum Bapak menjelaskan terang tentang kurikulum sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi kalau boleh dirunutkan yang namanya kegiatan di SMK Handayani itu pertama kali pada saat SMK Handayani mendapat amanah menjadi salah satu sekolah di Indonesia yang mendapat kepercayaan mendapat SMK COE Center of Excellence tahun 2020 kemarin. Iya. Jadi pada saat setelah itu kita mendapat amanah juga sebagai SMK PK. SMK PK itu apa nih? Apa nih Pak? Boleh dijelasin nggak lebih lanjutnya? Sekolah SMK PK ini sekali lagi salah satu program dari pemerintah yang tujuannya untuk mendukung yang namanya SMK COE tadi gitu. Nah, di SMK COE itu sendiri yaitu tadi ada yang namanya kalau istilah Talita mungkin tadi kurikulum sembunyi-sembunyi. Jadi di SMK PK itu sendiri diterapkanlah yang namanya kurikulum paradigma baru. Oh, paradigma baru ya, yang namanya sekarang. Kurikulum paradigma baru atau istilahnya kurikulum merdeka belajar bagi sebagian siswa. Jadi kenapa yang Bapak artikan kenapa disebut kurikulum sembunyi-sembunyi? Mungkin pelaksana di lapangan itu adalah bagi mereka yang ditunjuk sebagai sekolah PK. Oh, sekolah PK. Nah, buat singkatan PK itu tersendiri itu apa ya Bapak? Oh iya, tadi lupa ya Talita menyebutkan bahwa yang namanya SMK PK itu apa, belum sempat Bapak jawab. Jadi SMK PK itu Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Jadi alhamdulillah SMK Handayani dapat amanah ini setelah melanjutkan program yang namanya COE. Di SMK Pusat Keunggulan di sini nantinya diharapkan menerapkan kurikulum yang tadi paradigma baru atau kurikulum merdeka belajar. Dilanjutkan setelah kurikulum ini diterapkan di SMK PK, sekolah Handayani juga menjadi salah satu sekolah penggerak yang diharapkan
nantinya SMK Handayani itu ya kalau dalam artian Bapak, istilah Bapak menjadi sebuah mentor dari sekolah-sekolah lain yang kemungkinan belum menjadi sekolah penggerak. Oh, jadi kalau mungkin bisa ditarik kesimpulan baru SMK Handayani Banjaran ya? Nah, untuk di Kabupaten Bandung sendiri, sebagai informasi, kalau SMK COE tahun 2020, alhamdulillah di Kabupaten Bandung itu ada 3 sekolah, termasuk Handayani yang dapat COE. Tapi untuk program SMK PK, alhamdulillah di rekan-rekan yang lain juga itu kurang lebih ada sekitar 11 sampai 13 sekolah yang ikut SMK PK. SMK Handayani juga termasuk? Termasuk juga. Nah, mungkin buat perbedaan kurikulum yang baru ini sama kurikulum sebelumnya apa ya Bapak? Nah, itu yang menjadi tantangan buat kami selaku pengelola di sekolah. Jadi gini, kalau boleh diurutkan, dulu kita mengadop atau ada yang namanya kurikulum 2013. Setelah kurikulum 2013, kita sekarang untuk SMK dihadapkan tadi istilah Talita sekali lagi kurikulum sembunyi. Jadi sembunyi-sembunyi itu dalam artian di sini adalah kurikulum paradigma baru atau kurikulum Merdeka Belajar. Kalau ditanya berkaitan dengan perbedaan, untuk kurikulum ini itu lebih mengedepankan pemusatan itu senternya itu ke siswa. Jadi pada saat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil itu merucut kepada kebutuhan siswa. Dalam artian tadi ada yang disebut kurikulum Merdeka Belajar. Jadi sekolah itu diharapkan menjadi wadah tempat untuk yang namanya siswa itu sesuai dengan passion. Kalau istilah Pak Dirjen, Pak Wikan Sakarinto, itulah SMP itu diciptakan bahwa siswa tersebut harus sesuai passionnya sendiri, jadi keinginannya. Oh, jadi sesuai keinginan dan biar gak ada pemaksaan kayak kurikulum sebelumnya gitu ya. Terus di SMK PK ini juga ada sedikit tambahan, karena yang namanya SMK itu kan erat hubungannya dengan dunia kerja. Jadi diharapkan SMK PK ini sendiri menggandeng yang namanya banyak industri. Diharapkan adanya penyelarasan kurikulum, guru magang, praktek kerja lapangan itu sesuai dengan jurusannya. Makanya ada istilah juga untuk SMK PK harus mencapai 8+I. 8+ itu apa Pak? Nah, 8 itu adalah 8 standar pendidikan yang harus dicapai oleh yang namanya SMK PK. Runutannya banyak, 8+I-nya itu adalah industri. Jadi segala kegiatan yang kita lakukan itu harus dikaitkan dengan kebutuhan industri. Oh gitu. Berarti emang banyak sekali ya perbedaan dengan kurikulum sebelumnya. Ya, memang ini tuh yang namanya kurikulum tiap tahun pasti ada perubahan. Tapi kita positif aja bahwa yang dilakukan perubahan-perubahan itu pasti menuju ke arah yang lebih baik. Nah, untuk kendala-kendalanya mungkin saat pembentukan kurikulum sembunyi-sembunyi ini tuh Pak, apa ya Pak? Untuk pelaksanaan, memang yang namanya pelaksanaan kurikulum paradigma baru atau Merdeka Belajar di sini itu kita dihadapkan dengan masalah waktu. Peluncurannya memang dalam tanda petik nih ya, dalam tanda petik itu agak sedikit tergesa-gesa. Terburu-buru ya? Terburu-buru. Jadi bukan berarti tanpa perencanaan, mungkin pusat juga hanya mungkin pelaksanaan di lapangan, di sekolahnya itu dalam tanda petik sekali lagi ya agak sedikit terburu-buru. Diluncurkan itu tahun 2021 Juli dan harus dilaksanakan Juli 2021 juga. Biasanya bertahap ya ini tapi tergesa-gesa mungkin ya. Tapi alhamdulillah ada solusi juga dari pemerintah, meskipun di SMK Handayani alhamdulillah gurunya super dengan berbagai aktivitas. Di samping mengajar juga mereka mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Dirjen Vokasi. Di samping ngajar mereka ikut BIMTEK, ikut pelatihan, ikut apa gitu. Untuk apa? Untuk mendukung penerapan kurikulum paradigma baru ini.
Jadi semua staf guru mendukung dengan kurikulum ini ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, buat harapan kedepannya nih Pak, buat SMK Handayani Banjaran, apa Pak? Harapan dari sekolah atau Bapak pribadi? Harapan dari Bapak bisa, harapan dari sekolah juga Ya. bisa Bapak. Kalau yang namanya sekolah, nanti ditambahkan dengan pribadi mungkin ya. Kalau untuk sekolah sih sebagai pengelola sekolah, Bapak diharapkan si siswa itu sesuai dengan selaras dengan yang namanya paradigma baru, pengen istilahnya itu siswanya itu sekolah di sini itu benar-benar berdasarkan minat. Jangan sampai pada saat masuk SMK Handayani ternyata passionnya itu atau minatnya itu beda. Otomatis mereka itu tidak sesuai dengan hati. Tertekan mungkin ya, tidak sesuai keinginan. Jadi istilahnya kan berawal dari niat. Kalau niatnya masuk TKJ dijamin pada saat dia masuk ke TKJ sesuai dengan passionnya. Tapi kalau istilahnya masuk TKJ tersebut dalam tanda kutip sedikit paksaan, dia tidak akan sesuai dengan yang namanya yaitu minatnya. Terus untuk pesan pribadi mungkin dari Bapak, kalian harus menyadari bahwa yang namanya SMK itu dikhususkan untuk bekerja. Ya, Karena SMK emang harus bekerja ya. Tapi di samping bekerja sendiri, SMK ini yang mendapat tawaran juga dengan istilah yang namanya itu BMW. Kalau dulu BMW, sekarang dibalik. Jadi WBM. Ya. Kalau dulu bekerja melanjutkan sama wirausaha, sekarang yang namanya tujuan dari SMK itu WBM, wirausaha bekerja melanjutkan. Oh, jadi lebih wirausaha yang ya, jadi digali yang namanya sekolah di SMK itu diharapkan si anak itu setelah lulus tidak hanya bekerja, tapi dia mampu menciptakan yang namanya dunia kerja. Lapangan kerja misalnya. Iya, makanya dibalik jadi wirausaha dulu. Gitu. Ada pertanyaan terakhir nih Pak, tapi ini merupakan pertanyaan tantangan. Wis, tantangan apa? Nah, Bapak harus bisa menjawab dalam waktu 10 detik. Pertanyaannya, deg-degan dulu. jangan deg-degan atau Bapak. Penyanyi apa yang tidak sadarkan diri? Penyanyi Indonesia atau penyanyi luar? Pokoknya penyanyi. Namanya atau nyanyiannya? Penyanyi kan berarti nama. Orangnya. Iya. Penyanyi yang tidak sadarkan diri. Iya. Dalam waktu 10 detik ya Bapak. 10 detik, penyanyi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Yunisara. 1. Yunisara. Bisa dijelasin nggak Bapak apa alasannya kok bisa milih Yunisara? Kalau di plesetting ya tadi Yunisara gitu. Oh, Yunisara. Yunisara itu tidak dalam artian nggak sadarkan diri. Emang bener juga sih sebenarnya Yunisara. Cuman kalau jawaban dari ruang cerita sendiri beda Bapak. Apa coba? Pingsan mambo. Itu juga plesetan. Jadi ya, tapi jawaban Bapak Yunisara dengan Yunisara. Iya, tapi jawaban Bapak juga bisa dibilang benar kan sahabat Ruta? Ikuti terus ruang cerita SMK Handayani Banjaran di edisi selanjutnya. Saya Talita Zahra pamit undur diri. SMK bisa, SMK hebat, SMK Handayani luar biasa. Ruang cerita tempatnya berbagi cerita.